Sahabat GKPS TV, selamat pagi dan selamat bertemu kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan kembali pada hari ini untuk melakukan aktivitas kami sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Roma 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini dengan firman Tuhan yang membawa kita kepada sebuah pemahaman bagaimana seharusnya seorang Kristen hidup di hadapan Tuhan. Seperti yang disebutkan dalam teks ini, ada pertanyaan-pertanyaan. Maukah engkau menganggap sepi? Artinya, maukah engkau menganggap remeh? Menganggap itu tidak ada. Maksudnya, kemurahan Allah, kesabaran Allah, dan kelapangan hati Allah. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena memang pada kenyataannya ada juga orang-orang yang menganggap itu sepele, menganggap itu remeh, nggak ada artinya dalam kehidupan. Khususnya kaum-kaum yang moralis, yang menekankan moral-moral manusia, usaha-usaha manusia, sehingga ada banyak orang menganggap bahwa kemurahan Allah itu nggak ada hubungannya dengan pertobatan manusia, nggak ada hubungannya dengan usaha-usaha manusia di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang yang menganggap remeh tentang kemurahan Allah, kasih karunia Allah itu, dengan menganggap bahwa dengan itulah kita bisa hidup bebas. Karena toh Allah mengampuni kita. Allah itu sabar. Dia memiliki kelapangan hati yang sangat luas. Sehingga apapun yang kita lakukan, dia tetap mengampuni kita. Artinya itu menuntun orang kepada hidup di dalam dosa. Tapi pemahaman yang benar dalam teks ini adalah justru dalam pertanyaan yang terakhir itu ya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi pertobatan itu bukan sebuah usaha, tapi sebuah hasil. Maksudnya bukan sebuah usaha yang dilakukan oleh manusia di hadapan Allah, tapi hasil dari perubahan pikiran manusia, bagaimana dia memikirkan tentang Allah. Arti dari pertobatan itu sendiri dari kata metanoia dalam bahasa Yunani berarti perubahan pikiran. Ini maksudnya adalah perubahan pikiran kita tentang bagaimana Tuhan berpikir tentang kita. Jadi ini yang perlu dipahami oleh manusia, bagaimana Tuhan berpikir tentang kita. Bagaimana Tuhan melakukan tentang kita, kebutuhan kita, keperluan kita. Dia berpikir tentang kita dengan kebaikan, dengan kesabaran, dan dengan kepanjang sabarannya. Jadi pertobatan itu juga memiliki gagasan tentang kita hubungkan dengan perintah militer ketika itu yang berarti berbalik arah. Berbalik arah maksudnya seorang prajurit bisa berdiri dalam satu arah dan ada perintah yang lain memerintahkan untuk berdiri di arah yang berlawanan. Jadi dalam kasus yang disebutkan dalam teks ini, orang-orang dengan kemauan yang salah untuk berbalik arah, berpaling dari Tuhan untuk menghadapi kasih karunia, Nah, ini yang keliru. Artinya bukan kita yang
berbalik arah, tapi kita sedang hidup di dalam perintah Tuhan itulah yang membuat kita berbalik arah. Jadi kemurahannya itu, kebaikannya itu memberikan rasa syukur, rasa yang bisa mengubah pikiran kita. Oh, rupanya begitu baik Tuhan, begitu sabar Dia. Sehingga itulah yang menuntun kita kepada sebuah pertobatan. Kita berbalik arah. Pikiran kita diubah oleh kebaikannya. Pikiran kita diubah oleh kesabarannya. Pikiran kita diubah oleh kelapangan hatinya. Dan itulah menjadi dasar dari pertobatan kita. Jadi sekali lagi, pertobatan itu bukanlah usaha dari manusia secara moral di hadapan Allah. Tapi pertobatan itu adalah hasil dari pikiran kita yang telah diubah oleh kebaikan, kesabaran, dan kelapangan hati Allah. Selamat untuk diubah oleh Allah dalam berpikir, dalam bertindak, dalam hal apapun. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesabaran, kelapangan hati Tuhan, dan kasih setia Tuhan yang mengampuni kami, sehingga kami tidak sanggup untuk berdiri di hadapan Tuhan. Itulah yang mengubah kami, itulah yang menuntun kami kepada pertobatan. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersedia mengubah hati kami, mengubah pikiran kami, sehingga perilaku kami semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. GKPS TV.